Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wijastuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 20 Sindue, Kabupaten Donggala. Saat ini saya sudah berada di SDN 21 Sindue bersama kepala sekolah Ibu Aslia SPD. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada saat ini saya datang di sekolah Ibu untuk melakukan praktek wawancara dalam pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi kita langsung saja, Bu, ya. Nah, di sini, Bu, saya ingin menunjukkan 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema yang ada di sekolah Ibu? Terima kasih. Dilema yang ada di sekolah kami selama ini itu tentang siswa yang jarang hadir. Maksudnya jarang hadirnya itu pada saat hari pasar. Pasar. Beliau itu kalau sudah hari pasar, kalau di sini kan pasarnya satu minggu 2 kali. Itu hari Rabu dengan hari Sabtu. Jadi selama 2 hari satu minggu itu 2 hari mereka tidak ke sekolah. Beliau mengikut orang tua ke pasar. Nah, itulah dilema yang kami dapat di sekolah saya, itu sekolah SDN 21. Peran kami di sini, baik saya sebagai penanggung jawab sekolah yang ada di SDN 21 maupun guru-guru yang ada di SDN 21, kami setiap bulan selalu mengadakan pertemuan kepada wali murid untuk membicarakan tentang ketidakhadiran siswa. Mereka juga mengatakan orang tua siswa itu, kalau kami tanya kenapa siswanya tidak hadir pada saat hari Rabu dengan hari Sabtu, ya jawabannya mereka ikut kami ke pasar. Jadi kami sekolah di sini menyampaikan bahwa kepada orang tua, bekerja sama juga dengan komite yang ada di sekolah kami, selalu menghimbau kepada orang tua murid agar anaknya selalu aktif di sekolah selama 1 minggu. Dan orang tua juga di sini, karena di sekolah kami ini maklum sekolah di gunung, tidak sama dengan sekolah yang ada di bawah. Beliau juga menyampaikan dengan kami, iya Ibu Guru, selalu juga kami menyuruh anak kami untuk ke sekolah. Padahal setiap hari Rabu dengan hari Sabtu, kalau sudah ke pasar orang tuanya selalu ikut. Jadi itulah persoalan atau dilema yang sangat berat sekali di sini. Jadi sebagian wali murid kalau di sini ada sudah memahami dengan bagaimana pentingnya pendidikan yang ada di sekolah kami. Berarti kasus Ibu sudah termasuk dilema etika, yaitu di mana siswa sering tidak hadir. Dalam 1 minggu itu ada 2 hari kehadiran siswa tersebut absen. Nah, saya rasa kasus Ibu termasuk berat juga. Selanjutnya, Bu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutamanya kasus ini di mana ini mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana pengambilan keputusan Ibu dengan kasus tadi? Iya. Di sini kami mengambil keputusan supaya siswa kita juga tidak malas lagi datang selama 1 minggu.
eh, kami ke rumah orang tua siswa, baik guru-guru kelasnya maupun saya juga turut terlibat naik ke rumah siswa tersebut untuk bertemu dengan orang tua beliau, untuk memberitahu bahwa kalau untuk kebiasaan kemarin barangkali tidak usah kita pakai seperti itu, karena dengan zaman sekarang yang lebih utama itu barangkali yang kita butuhkan adalah pendidikan. Jadi ada sudah sebagian orang tua murid itu memahami dengan apa yang kami maksud datang ke rumahnya. Tapi kadang biasanya kalau hari-hari lain, kalau seperti hari lain, hari pasar, beliau juga tidak ini dengan anaknya dulu lah. Besok saya ke pasar, mereka tidak mencegah anaknya untuk ikut ke pasar. Mereka masih memiliki sikap cuek. Masih memiliki sikap seperti itu. Jadi inilah yang kami rasakan selama ini. Dalam 1 minggu kami ini berangkat sampai 5 hari ke rumah mengunjungi, ke rumah masyarakat ke anaknya yang tidak ada. Oke Bu, terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan agar bisa lebih meningkatkan motivasi anak tersebut? Yang langkah pertama itu kita harus kerjasama baik dengan orang tua, masyarakat di sekitar, juga komite. Komite itu sangat berperan sekali di masyarakat. Beliau juga bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan juga dengan beliau juga menyampaikan kepada masyarakat sekitar yang ada di sekolah. Oke, berarti kasus ini dalam mengambil langkah-langkah prosedur ini tentu termasuk sudah luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal yang paling efektif menurut Ibu? Hal-hal yang efektif itu guru-gurunya sih sangat antusias. Sangat antusias untuk menangani kasus anak yang hadir. Jadi bersama-sama turun, walaupun sekolahnya itu di gunung sana di atas, tetap kami kurang-kurang untuk mengunjungi. Itu masih mengedepankan motivasi rujukan kepada anak. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu? Mungkin dari kasus ini mungkin ada tantangannya dalam mengambil keputusan. Tantangan untuk dilema yang kami hadapi di sini, dari wali murid. Ini tantangan. Kalau wali murid di sini, sebagian besar mereka ini tidak menduduki pendidikan di SD. Pengalaman untuk memotivasi untuk anaknya, mendorong anaknya untuk ke sekolah itu mereka cuek-cuek saja. Karena mereka itu berharap seperti begini, tidak usah, biar saja kami saja dulu sekolah, tidak sekolah juga kan tidak akan apa-apa juga. Tapi karena kita sebagai guru di sini bertanggung jawab dengan masa depannya anak di sini, sehingga kami selalu mengunjungi, bertatap muka dengan orang tua di sini dengan tujuan tadi itu, mengedepankan pendidikan yang ada di dia. Oke, Ibu, selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi ini? Mungkin sudah terjadwal atau bagaimana? Kalau untuk pengambilan jadwal, saya tidak membuat jadwal.
Tapi kami di sini selalu gurunya melapor, Bu, di kelas saya ini lagi yang tidak hadir, Bu, di kelas saya ya. Mari kita sama-sama lagi. Berarti ini sesuai dengan kondisi. Iya, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya kami. Jadi tidak dibuatkan jadwal. Pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin siapa saja faktor yang terlibat di sini? Ya, faktor yang paling terlibat adalah berguru di sini, komite, ya. Dan partisipasi juga masyarakat. Iya. Terus Bu, pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir. Kira-kira Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman menyelesaikan kasus seperti ini? Yang paling identik atau yang paling mendasar akhlak barangkali. Kalau sudah masuk dekat dengan agama. Iya. Baiklah Ibu, kita sudah sampai pada di akhir sesi praktek wawancara ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya atas tugas praktek wawancara, pengambilan keputusan, dan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada modul 3.1 di tugas kami sebagai guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya saya juga bisa nanti menjalankan dan bisa mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai kebajikan. Kalau begitu Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 20 Sindue, Kabupaten Donggala. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek wawancara terkait pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Saat ini saya sedang berada bersama kepala sekolah dari TK PGRI Amal 1 Sindue, yaitu Ibu Hikmawati SPD. Ibu Hikmah, saya mohon maaf saya meminta waktunya sedikit. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Saya mendapatkan banyak kasus, terutama kasus yang berhubungan dengan wali murid. Kalau dikatakan dilema etika, ya, misalnya pernah mendapatkan laporan tentang siswa yang jarang masuk, itu karena dibawa ibunya ke pasar, ke kebun, atau ada pesta-pesta. Berarti kasus dilema yang dihadapi di sekolah Ibu yaitu siswa kadang tidak hadir karena ikut ke orang tuanya ke kebun ataupun ke pesta. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengambil keputusan itu, saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan guru.
apalagi tentang kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama benar serta mengandung kebijakan. Seperti kasus sebelumnya yang saya jelaskan tadi, bahwa kewajiban anak untuk bersekolah serta kewajiban memenuhi kebutuhannya. Oke, kewajiban seperti memenuhi kebutuhannya. Nah, terus Bu, kira-kira apakah adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil yakni mengumpulkan informasi yang relevan serta mencari solusi yang alternatif atas kasus yang didapatkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini saya menggunakan pendekatan rasa keadilan dan kebenaran atas kasus ini. Tentunya tidak terlepas dari diskusi secara langsung, baik itu rekan guru maupun dengan orang tua wali murid. Ternyata keputusan yang diambil Ibu sangat luar biasa ya Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah Ibu? Kalau dalam hal ini, kalau untuk tantangan dalam pengambilan keputusan, biasanya yang saya alami adalah di saat dalam pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Oke, Bu, selanjutnya pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau untuk saya akan menyelesaikan secara langsung, terkecuali kasusnya mungkin agak berat. Pertanyaan ke-7 Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau untuk mempermudah dan untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan ini adalah rekan-rekan guru, terus warga sekolah. Namun kasus-kasusnya berat, jadi saya meminta bantuan dari pengawas seperti Korwil. Oke. Wah, ternyata kasusnya lumayan ya Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan terkait pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ini, kira-kira hal apa yang dapat Ibu petik? Pembelajaran yang saya petik saat dalam pengambilan keputusan banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan, terutama saat memutuskan keputusan suatu kasus. Oke Bu. Untuk saat ini pertanyaannya sudah yang terakhir Bu, dan saya nyatakan selesai. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga kedepannya saya bisa juga mengambil suatu keputusan seperti Ibu, dapat menerapkan dalam pengambilan keputusan terkait dalam nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.